Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaif halukum? Insyaallah alhamdulillah bil khair. Baiklah, selanjutnya kembali kepada saya untuk dalam melanjutkan materi faraid. Adapun materi pada hari ini yaitu tentang furudul muqaddarah dan asabah. Ini sudah saya paparkan ya, biar untuk mempersingkat waktu dalam menjelaskan materi faraid. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu furudul muqaddarah dan asabah. Furudul muqaddarah itu adalah bagian furud itu bagian, berasal dari fardun bagian, dan muqaddarah itu adalah yang ditentukan. Artinya bagian-bagian yang telah ditentukan dalam Al-Quran terhadap ahli waris. Jadi dengan kata lain bagian-bagian pasti untuk ahli waris dalam ilmu faraid. Nah, bagian-bagian pasti dalam ilmu faraid itu ada 6. Oke, kita tulis ya. Oke, yang pertama itu ada 1/2. Selanjutnya ada 1/3. Lalu 2/3, 1/6, 1/4, dan 1/8. Oke, ini adalah bagian-bagian pasti dalam ilmu faraid. Jadi nanti ahli waris itu ada yang mendapatkan 1/2, 1/6, 1/3, 1/4, 1/8, 2/3, dan lain sebagainya. Oke, terus sedangkan asabah itu adalah ahli waris yang mendapatkan sisa. Maksudnya apa? Contoh, suami, ibu, dan anak laki-laki. Nah, misalnya suami dan ibu tuh kalau dalam ilmu faraid bagian pastinya suami mendapatkan 1/4, terus ibu mendapatkan 1/6. Nah, anak laki-laki itu asabah ataupun sisa. Jadi dalam mengerjakan soal tersebut, maka harta warisan tersebut dibagikan untuk suami dulu, jadi dibagi 4. Terus yang ibu tadi 1/6, berarti dibagi 6. Sisa harta itulah untuk anak laki-laki. Jadi kalau sisanya banyak, semua itulah untuk anak laki-laki. Jadi itulah yang disebut asabah, Nah, adapun asabah itu ada 3 jenis. Yang pertama asabah binafsi, yang kedua asabah bil ghair, dan yang ketiga asabah ma'al ghair. Adapun materi pada hari ini saya akan menjelaskan asabah binafsi terlebih dahulu. Insyaallah kedepannya akan dijelaskan materi asabah bil ghair dan asabah ma'al ghair. Nah, asabah binafsi itu dalam pengertiannya itu adalah ahli waris, seluruh ahli waris laki-laki. Nah, kecuali suami atau suami dan saudara laki-laki si ibu. Jadi 2 orang ini itu ada bagian pastinya. Sedangkan yang lainnya itu mendapatkan asabah, yaitu asabah binafsi, sisa. Oke, langsung saja ya kita paparkan satu persatu. Jadi yang mendapatkan asabah binafsi itu yang pertama adalah anak laki-laki. Terus selanjutnya cucu laki-laki, dan ayah, kakek, terus saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki seayah, terus paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman seayah, dan yang terakhir adalah mukti ataupun muktikoh. Jadi ada 13 ahli waris yang mendapatkan asabah binafsi. Kalau adapun asabah bil ghair dan asabah ma'al ghair, kedepannya akan saya jelaskan yang mana. Nah, jadi seluruh yang ahli waris yang laki-laki itu pasti mendapatkan asabah binafsi, akan mendapatkan asabah binafsi. Itu bagiannya. Nah, sekarang baru kita masuk ke furudul muqaddarah ataupun bagian pasti untuk ahli waris.
Oke, kita jelaskan satu persatu. Yang pertama suami. Nah, suami itu 1/2 dan 1/4. Terus istri 1/4 dan 1/8. Oh iya, sebelumnya kalau seandainya bertanya-tanya, kok kenapa dia 1/2 1/4? Kok kenapa dia 1/4 1/8? Itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Nah, adapun syarat-syaratnya nanti akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Untuk saat ini, kita harus mengenal terlebih dahulu bagian-bagian pastinya. Nah, jadi untuk suami itu ada 2, kalau tak 1/2 1/4, lalu yang istri kalau tak 1/4 1/8. Terus selanjutnya anak perempuan. Anak perempuan itu 1/2 2/3. Dan selanjutnya cucu perempuan itu mendapatkan 1/2 2/3 dan 1/6. Jadi ada 3 untuk cucu perempuan. Selanjutnya ibu itu 1/6 dan 1/3. Nenek itu 1/6. Nah, nenek dari pihak ibu maupun nenek dari pihak ayah itu sama, yaitu 1/6. Lalu ayah, ayah di samping dia asobah binafsi, dia juga punya bagian pastinya, yaitu 1/6. Nah, terus dia dapat 1/6, terkadang dia bisa juga dapat 1/6 sisa, ataupun 1/6 asobah, sama aja, asobah itu sama dengan sisa. Terus juga dia asobah aja. Terus kakek sama seperti ayah. Jadi kakek itu kadang 1/6, kadang 1/6 sisa, kadang bisa juga sisa. Terus jadi kakek itu sama seperti ayah. Terus selanjutnya saudara perempuan sekandung dapat 1/2 dan 2/3. Selanjutnya saudara perempuan seayah itu 1/2 2/3 1/6. Dan saudara perempuan ataupun laki-laki ibu. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan bahwasanya saudara laki-laki ibu itu tidak masuk kategori asobah, padahal dia laki-laki. Nah, jadi di sini saudara laki-laki ibu setara dengan saudara perempuan ibu. Jadi dia mendapatkan bagian pasti, yaitu 1/6 dan 1/3. Sepertinya udah untuk ahli waris mendapatkan bagian-bagian pasti. Nah, untuk mempermudah cara mengingat bagian-bagian pasti dalam ahli waris, seperti suami 1/2 1/4, istri 1/4 1/8. Tak perlu dihafal suami 1/2 1/4, istri tak perlu seperti itu. Kita cukup cari keunikannya. Nah, jadi kita lihat dari paparan di papan tulis ini, yang mendapatkan 1/4 1/8 itu hanya ada di pihak suami atau istri. Nah, seperti ini. 1/4 tidak ada di tempat lain, 1/8 tidak ada di tempat lain. Yang ada hanya di tempat suami atau istri. Nah, terus selanjutnya ayah dan kakek itu memiliki kesamaan di antara ahli waris yang lain. Ayah dan kakek itu sama, yaitu 1/6, ada 1/6 sisa dan ada sisa ataupun asobah. Cuman bedanya ayah sama kakek adalah ketika saat ketika saat sudah ada ayah, maka kakek tidak mendapatkan warisan karena mahjub, bahasa gugur oleh ayah. Itu perbedaannya. Akan tetapi bagian pastinya sama. Terus selanjutnya, jadi ini bagiannya sama ya. Terus selanjutnya kita lihat anak perempuan sama saudara perempuan sekandung. Sama, yaitu ada 1/2 dan 2/3. Nah, ada 1/2 dan 2/3. Terus selanjutnya cucu perempuan dengan saudara perempuan seayah. Sama, yaitu 1/2 2/3 1/6. Terus yang terakhir, ibu sama saudara perempuan atau laki-laki ibu. Ada 1/6, ada 1/3. Akan tetapi nanti syaratnya beda dalam penjelasan selanjutnya nanti. Akan tetapi kalau kita lihat di skema ini, yang mendapatkan bagian 1/3 itu hanya 2 ahli waris, yaitu saudara si ibu sama ibu. Oke, mungkin inilah bagian-bagian pasti yang didapatkan oleh ahli waris dalam ilmu faraid. Untuk
menguji pemahaman kita untuk mengetahui lebih dalam pemahaman kita terhadap bagian-bagian pasti. Mari kita coba latihan. Tapi sebelumnya kalian boleh mencatat terlebih dahulu dalam hitungan 5 detik. Kalian boleh tulis, siapkan pena atau pulpen dan buku tulisnya untuk mencatat bagian-bagian pasti dalam ahli waris. Silakan. Oke, mungkin cukup. Baiklah, sekarang akan saya hapus. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah untuk suami. Suami ada dua pilihannya, apa aja? Yaitu seperempat dan seperempat. Oke, selanjutnya istri. Istri ada dua juga pilihannya, yaitu seperempat dan seperdelapan. Terus kita ambil bagian furuk. Furuk yaitu anak-anak keturunan. Pertama dimulai dari anak perempuan. Anak perempuan pilihannya ada dua. Apa aja? Yaitu seperdua dan 2/3. Selanjutnya anak laki-laki. Anak laki-laki cuma satu, yaitu asobah. Asobah apa namanya? Asobah binafsi. Terus selanjutnya cucu perempuan. Cucu perempuan itu ada 3. Yaitu apa? Seperdua, 2/3, dan 1/6. Terus cucu laki-laki. Yaitu apa? Asobah. Asobah binafsi. Ini adalah bagian furuknya. Bagian furuk. Terus selanjutnya bagian usul. Bagian usul. Yang pertama, ayah. Ayah pilihannya ada 3. Apa aja? Yang pertama, 1/6 sisa, atau sisa. Itu pun asobah. Selanjutnya ibu. Ibu ada 2. Apa aja? Yaitu 1/6 dan 1/3. Selanjutnya kakek. Kakek ada 3. Apa aja? Yaitu 1/6, 1/6 sisa, dan asobah. Lalu nenek. Nah, nenek karena dari pihak ayah maupun dari pihak ibu itu sama aja, jadi saya tulis 1 aja. Nenek ada 1, yaitu apa? 1/6. Paling mudah diingat. Cuma 1/6. Terus selanjutnya, ini bagian usul ya. Ini bagian usul. Selanjutnya al-hawas al-qaribah, yaitu pinggiran yang lebih dekat. Pertama, saudara perempuan sekandung. Ada 2. Apa aja? Itu 1/2 dan 2/3. Selanjutnya, saudara laki-laki sekandung, yaitu asobah. Saudara perempuan seayah ada 3, yaitu 1/2, 2/3, dan 1/6. Selanjutnya saudara laki-laki saya, yaitu asobah. Dan yang terakhir di hawas qoribah, yaitu saudara perempuan atau laki-laki seibu. Ada 2 juga. Ada 2, yaitu 1/6 dan 1/3. Nah, ini hawas qoribah yang terdekat, saudara-saudara terdekat. Terus yang terakhir yaitu hawas ba'idah. Hawas ba'idah. Yang pertama paman sekandung, yaitu asobah. Lalu paman seayah, asobah.
Lalu anak, oh iya, yang ini ada ketinggalan. Anak laki-laki ya. Oke, nanti kita tulis sebelah. Terus yang ini anak laki-laki paman sekandung, asobah. Terus anak laki-laki paman saya, asobah. Ini adalah hawas ba'idah. Ya, yang di sini tadi kita tambah 2 lagi, yaitu anak laki-laki saudara perempuan kandung, yaitu asobah. Anak laki-laki saudara perempuan saya, perempuan, yang laki-laki ya, salah. Nah, jadi anak laki-laki saudara laki-laki sekandung itu asobah, dan anak laki-laki saudara laki-laki saya itu asobah. Terus yang terakhir baru mu'tik atau mu'tikoh. Ataupun pembebas abah saya, itu juga asobah. Oke. Jadi alhamdulillah kita telah selesai membahas materi bagian pasti dan asobah, terkhusus asobah binafsi. Dan saya harap semoga ini memudahkan kalian dalam mempelajari ilmu faraid, dan semoga bermanfaat untuk kita semua, dan mohon doanya semoga lancar, dan mohon maaf jikalau terdapat kesalahan dalam penyampaian, dan mungkin hanya yang dapat saya sampaikan. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.